berarti hanya dia itu hanya login setelah login di SSCSN, maka dia kemudian mendaftar ya, mendaftar di sini. Kemudian nanti ada seleksi administrasi, jadi nanti tetap upload apa saja yang dibutuhkan di situ ya. Kemudian, dan salah satunya nanti untuk yang swasta tentunya harus minta izin surat yayasan. Kemudian nanti ada masa sangga, tetap di sini diikuti. Nah, ini sudah dilewati setelah ini ya. Jadi dia itu langsung ke sini tanpa melaksanakan tes ya, tes SCT. Kemudian nanti tinggal nunggu saja pengumuman ya pasca sangga di sini ya. Nah, jadi nanti dia itu hanya login, mendaftar, upload berkas, kemudian alur seleksi P3K untuk tahun 2024. Teman-teman semua nih ada 4 kriteria teman-teman semua ya. Itu pelamar prioritas yang pertama, yang kedua adalah Guru-X THK 2, yang ketiga adalah guru non ASN, kemudian lulusan PPG. Nah, ini sudah tertuang dalam Kemenpan RB ya. Nah, ini tentang pelaksanaan ya, pelaksanaan atau mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan berjalan kerja atau P3K untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah untuk tahun anggaran 2024. Di mana di sini juga sudah jelas sekali bahwasanya yang pertama, untuk diktum yang pertama adalah untuk kriteria pelamar itu ada yang pertama adalah pelamar prioritas, tadi sudah saya checklist yang pertama ya. Yang kedua adalah Guru-X THK 2. Ya, guru honorer, tenaga honorer, XTHK 2 atau THK 2 atau kategori 2. Kemudian yang ketiga adalah guru aparatur negara, non aparatur sipil negara atau non ASN di instansi daerah. Kemudian yang keempat adalah lulusan provinsi guru atau PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG ya di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jadi untuk pelamar prioritas ini adalah teman-teman semua yang sudah pernah lulus di seleksi tahun 2021 ya. Ini maksudnya adalah pelamar prioritas. Kemudian yang kedua juga adalah XTHK 2 ya. XTHK 2 berarti nanti guru-guru yang juga tentunya tidak lulus di seleksi tahun 2021, ini maksudnya XTHK 2. Jadi bukan pelamar prioritas ya, ini di bawah pelamar prioritas. Ini juga sudah ada di diktum yang kedua ya, ini pertama ya, maaf ini maksudnya ini ya. Nah, jadi nanti Guru-X THK 2, dimana untuk yang pelamar prioritas tadi adalah yang sudah dimaksudkan adalah teman-teman semua yang sudah mengenai ambang batas pada seleksi 2021 ya, yang belum pernah dinyatakan lulus pada periode sebelumnya. Kemudian untuk XTHK 2, XTHK 2 ini adalah teman-teman semua ya di sini yang masuk urutan kedua ya, dimana Guru-X THK 2 adalah sebagai dimaksud pada diktum pertama B, ini pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data XTHK 2 untuk BKN ya. Jadi datanya sudah ada di BKN. Cuma ini kenapa masuk di urutan kedua? Karena kemungkinan pas 2021 dia tidak mengikuti seleksi ataupun mungkin ikut seleksi mungkin masih belum memenuhi ambang batas. Kemudian yang ketiga adalah guru non ASN. Nah, ini guru non ASN juga sudah tertuang di sini ya. Guru non ASN di instansi daerah, di mana yang dimaksud pada diktum pertama C itu adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database tenaga non ASN pada BKN yang aktif mengajar pada instansi pemerintah. Kemudian ini yang A ya, ada 2 kategori ya. Berarti yang kedua ini, berarti ini teman-teman yang waktu 2022 itu pernah mengikuti yang namanya pendataan non ASN ya. Jadi setelah 2022 ini tidak ada pendataan lagi. Jadi yang dulu teman-teman sudah ikut pendataan di 2022 ini maksudnya adalah yang kategori non ASN yang A. Yang B adalah guru non ASN sekolah negeri yang hanya terdaftar di Dapodik saja ya, di Kementerian Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan masih aktif mengajar ya, paling rendah atau paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus tanpa terputus. Oke. Kemudian yang kelima adalah lulusan PPG. Ini lulusan PPG nanti boleh mendaftar ya, boleh mendaftar. Kemudian yang lulusan PPG ya, lulusan PPG. Kemudian untuk alurnya teman-teman semua ini untuk pelamar prioritas ini dibedakan sendiri ya, karena nanti akan ada alur tersendiri. Berarti hanya dia itu hanya login setelah login di SSCSN, maka dia kemudian mendaftar ya, mendaftar di sini.
Kemudian nanti ada seleksi administrasi, jadi nanti tetap upload apa saja yang dibutuhkan di situ ya. Kemudian, dan salah satunya nanti untuk yang swasta tentunya harus minta izin surat yayasan. Kemudian nanti ada masa sanggah, tetap di sini diikuti. Nah, ini sudah dilewati setelah ini ya. Jadi dia itu langsung ke sini tanpa melaksanakan tes ya, tes SCT. Kemudian nanti tinggal nunggu saja pengumuman ya pasca sanggah di sini ya. Nah, jadi nanti dia itu hanya login, mendaftar, upload berkas, kemudian nanti melewati masa sanggah, tinggal di finalnya nanti ketika sudah pasca sanggah dia lolos atau tidak, atau menerima mendapatkan formasi tadi. Kemudian untuk XTHK2 dan ASN dan lulusan PPG selain prioritas, ingat dalam prioritas juga nanti ada XTHK2, guru non ASN, lulusan PPG dan guru swasta di sini ya. Jadi guru swasta kesempatannya hanya ada di yang pertama ini, yang pernah ikut di 2021. Maka untuk yang tahun ini, yang guru swasta ini tidak bisa ikut. Kalau untuk XTHK2, guru non-ASN dan lulusan PPG nanti sama ya, untuk tiga-tiganya itu sama. Nanti login, di sini ya, login, kemudian pendaftaran sama, kemudian seleksi administrasi nanti lolos atau tidak ya. Kalau yang lolos berarti nanti melewati masa sanggah, kemudian nanti tetap tes ya. Jadi ini tetap tes semua. Jadi nanti tes di sini siap-siap saja untuk tes, sekalipun sudah dinyatakan katanya untuk honorer dan XTHK2 ini hanya sebatas formalitas saja. Jadi disiapkan saja ya. Tetap kenapa disiapkan? Kan formalitas, tetap nanti akan ada perankingan. Tetap akan perankingan. Jadi tidak ada istilah tidak lulus. Ya, semuanya lulus, cuma di ranking saja. Kemudian setelah di ranking tentunya nanti melewati pengumuman seleksi. Kemudian adalah sanggah, nanti barulah di pengumuman pasca sanggah siapa yang dapat peringkat terbaik. Ya, jadi di sini ya, pelamar prioritas. Ini tentu untuk urutan pemenang ini tentunya nanti akan diutamakan yang prioritas dulu. Dimana di dalamnya adalah ada guru THK2 yang dulu sudah pernah lulus nilai ambang batas di 2021. Guru non-ASN yang juga sudah pernah lulus ambang batas di 2021, kemudian guru lulusan PPG yang juga sudah pernah ikut di 2021 dan memenuhi ambang batas, dan guru swasta juga. Jadi guru swasta hanya ada di sini ya. Selain dari situ sudah tidak bisa mendaftar untuk tahun ini. Kemudian baru setelah ini selesai, barulah nanti untuk yang kedua itu guru XTHK2. Ya, yang tadi hanya sebatas tes formalitas, tapi tetap akan ada rankingan siapa yang terbaik. Kemudian nanti setelah ini selesai, baru lanjut ke non ASN yang kategori adalah kategori K2, di mana di sini sudah terdata dalam database BKN. Kemudian ada non ASN yang hanya terdata dalam data pokok pendidikan atau di Dapodik saja. Kemudian nanti kalau emang masih ada, barulah untuk lulusan PPG. Ya. Kemudian materinya teman-teman masih ada seperti tahun lalu adalah kompetensi teknis, kompetensi manajerial, sosiokultural, dan seleksi wawancara. Kemudian nanti teknisnya ini adalah 90 ya, bobotnya betul 5, salah 0 gitu ya. Totalnya 450, hanya 120 menit ya. Tapi kalau yang disabilitas ini 150 menit. Kemudian kompetensi manajerial sosiokultural ini ada 20 dan 25, ini 45. Total nilainya nanti 180 ya. 180. Kemudian wawancaranya adalah 10 soal ya. Nilainya 1 sampai 4. Tidak ada jawaban salah ya, tidak ada poinnya semua. Ya, ini pun kalau mau keterangan seperti ini berarti tidak ada jawaban salah, ada nilainya semua. Ya. Karena ini dikhususkan untuk penuntasan honorer, kemungkinan nanti tetap karena ini formalitas, tapi sekalipun formalitas saya tekankan tetap diambil yang peringkat terbaik ya. 40 soal, durasinya 10 menit bagi teman-teman yang non disabilitas, 15 menit bagi teman-teman penyandang disabilitas sensorik. Gitu, Oke, terima kasih teman-teman. Selamat siang, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.